ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin Yesus. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanku seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Engkau mengajarku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Sungguh besar Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu yang kudus Tuhan. Oh Yesus Kristus, Engkau Allah yang benar, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah hukum dan kekuatan kami. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk segala perbuatan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya, benar Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang benar, hanya Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya, Allah yang tidak pernah mengabaikan daripada setiap kehidupan anak-anaknya. Bapak, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena satu minggu telah Kau buktikan kembali tangan pemeliharaan yang begitu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini, di mana kembali kami boleh bersimpuh di hadapan-Mu Tuhan. Kembali kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima setiap pengajaran-Mu, menerima setiap kebenaran-Mu. Bapa, kami tetap nyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Tuhan dan Raja. Yesus Kristus adalah Allah yang benar, Allah yang mempunyai hidup yang kekal, Allah yang berotoritas atas segala sisi kehidupan kami. Beracara bagi setiap kami siap untuk menerima setiap kebenaran-Mu dan melakukannya. Hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima segala berkat yang Kau curahkan dalam persekutuan ini. Yang percaya dan siap menerimanya bersama katakan amin. Shalom.
Selamat bertemu kembali di dalam ITM spesial. Minggu ini Tuhan mau mengajak kita untuk kembali melihat sampai sejauh mana status dan kedudukan yang telah diberikannya, yang telah disediakannya bagi setiap kita. Kenapa? Karena benar, status itu memberikan kepada kita satu perbedaan antara kita sebagai orang percaya dengan mereka yang bukan. Dan kedudukan memberikan kepada kita satu otoritas untuk menjalankan firman Tuhan. Tetapi itu semua tidak akan berarti jikalau kita tidak mengerti, jikalau kita tidak pernah memahami apa yang dinamakan hukum rohani. Ya, kita akan berbicara tentang hukum rohani. Ya, hari ini kita akan memberikan tema Kristus adalah hukum rohani. Ya. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius pasal yang ke-10. Sebelumnya saya ingin ingatkan bahwa kembali dalam ibadah tengah minggu yang spesial ataupun yang tidak spesial, ya artinya yang pakai telur atau tidak, ya, kita harus sama-sama belajar. Kan kalau boleh, saya harapkan untuk saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus untuk membawa catatan. Ya, sebab hari ini, ya dan kemarin-kemarin itu banyak sekali berita yang telah kita dalami, tapi seringkali juga banyak yang hanya kembali bertanya. Ya, jadi saya harapkan saudara-saudara dapat mencatatnya, terutama untuk hal-hal yang penting. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal ke-10. Saya akan bacakannya. Ini bagian daripada yang akan kita kupas. Ayat yang ke-34b. Matius 10 ayat yang ke-34b. Sudah dapat? Saya bacakannya. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sekali lagi, aku, Yesus, datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Perkataan ini sangat mengagetkan. Perkataan ini sangat tajam. Kenapa? Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang lemah lembut. Yesus Kristus adalah Tuhan yang panjang sabar dan penuh dengan kasih. Itu tidak salah, itu benar sekali. Karena kasih itu adalah Yesus. Kasih itu adalah Allah kita. Tetapi di sisi lain, harus dimengerti, pada saat Yesus mengatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai, bahwa aku datang membawa pedang. Jadi, apa makna pedang? Coba kita buka sama-sama dalam Ibrani pasal yang ke-4. Ayat yang ke-12. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Karena ini sangat perlu dan sangat penting untuk dipahami. Sudah dapat Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Sudah? Kita baca sama. Tolong suara yang keras. Yang di rumah juga suaranya harus keras, ya. 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi ternyata perkataan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 34 itu memiliki konotasi, memiliki pengertian yang tersirat yang begitu dalam. Kenapa? Karena dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 jelas dikatakan apa? Bahwa pedang itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang firman Allah yang hidup. Dan kita ketahui bahwa firman itu berbicara tentang perkataan. Ya, perkataan Allah. Itu sebabnya di dalam ITM spesial kali ini kita berbicara tentang hukum rohani, yaitu Kristus. Kenapa Kristus itu adalah hukum rohani? Ya, nanti kita akan bahas kita detail. Tapi dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 saya ingin ingatkan, saya ingin terangkan bahwa firman Allah itu sangat kuat. Firman Allah itu hidup. Perkataan Allah itu hidup. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita dapat lihat
Jikalau di situ ada firman, maka di situ ada Allah. Ya tentunya bukan firman yang ini ya, firmannya Allah ya. Maka jelas itu ya. Pada mulai ada firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu Allah. Yang kita lihat urutan selanjutnya dalam Yohanes pasal 1 itu, jelas dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Dan di dalam diri manusia itulah Allah. Itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepakat untuk menempatkan hidupnya, yaitu hidup yang kekal, esens dari kehidupan ilahi di dalam kehidupan manusia yang bernama Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 10, 11, dan 12. Ya. Jadi pada saat dikatakan aku datang tidak membawa pedang, aku tidak datang membawa damai, aku tidak datang membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Ini jelas mengatakan bahwa Yesus membawa perkataan Bapa. Yesus mewakili Allah, membawa perkataan-perkataannya dan menyampaikan perkataan-perkataan itu seperti pedang. Ya, seperti pedang. Karena kalau kita lihat selanjutnya dalam Matius pasal 10:34 itu, dia akan memisahkan orang tua dari anak, memisahkan ibu dari anak wanitanya, memisahkan menantu dari mertuanya. Itu jelas dikatakan. Kenapa seperti itu? Kenapa harus dipisahkan? Karena pedang itu adalah firman, dan firman itu berbicara tentang hukum rohani. Ya, hukum diberikan untuk memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nah, itu sebabnya saya selalu ingatkan, hati-hati di dalam sikap, perbuatan, dan perkataan. Kenapa? Karena kalau jika benar kita sama-sama adalah anak, maka status anak itu yang harus membedakan kita dengan yang lain. Dalam apa? Minimal dalam perkataan. Minimal dalam perkataan. Dan kalau dalam perkataan kita masih selalu saja menuntut, dalam perkataan kita masih saja mengeluarkan begitu banyak peliharaan kita, binatang-binatang di kebun binatang, binatang yang di luar kebun binatang, bagaimana itu ingin menunjukkan bahwa kita memiliki status anak dan kita memiliki kedudukan. Nonsense. Ya. Kemudian dikatakan lagi di Ibrani pasal 4 ini apa? Bahwa firman Allah itu hidup, benar. Firman Allah itu kuat, benar. Dan firman Allah itu lebih tajam. Jelas ditulis di sini. Lebih tajam. Itu sebabnya Yesus bilang dia memisahkan dan memisahkan. Ya. Tetapi kita harus lihat pedangnya pedang seperti apa? Samurai, golok. Yang ngomongin golok, kemarin ini saya dikirimin video tuh sekali lagi tuh dari China. Aduh, potong rambut pakai golok babi. Aduh. Dan ada aja yang mau nonton dan ada aja yang mau viralkan gitu loh. Ya, ini sebenarnya kan nggak apa sih maknanya potong rambut pakai golok kan nggak bermakna. Sama aja pakai gunting cek beres kok. Betul nggak? Iya kan? Nah, jadi balik lagi kemari. Pedang seperti apa? Pedang apa? Bermata dua. Kok pedang ada matanya? Ya, kalau orang yang biasa mengenal seluk-beluk pedang, senjata tajam terutama, ya, dia akan tahu senjata-senjata yang memiliki mata dua atau mata satu. Ya, yang mata satu tentunya kalah tajam dengan mata dua. Kenapa dikatakan mata dua tajam? Di dalam hal ini dikatakan firman Tuhan itu bermata dua, pedang bermata dua. Itu seperti apa? Dia dapat menusuk ke depan, tapi dia pun dapat menusuk ke dalam, ke belakang. Artinya apa? Kepada orang yang membawa. Ya. Jadi itu sebabnya saya selalu ingatkan, jangan kita merasa bangga kalau kita bisa memberikan khotbah. Even walaupun kita hanya memberikan nasihat dengan firman Tuhan. Ya. Banyak tuh ya, orang-orang suka sekali mengirimkan renungan, mengirimkan saya kalau tidak punya tugas pun saya nggak begini. Kenapa? Ya kembali, karena firman itu adalah pedang bermata dua. Jadi pada saat kita sampaikan, kita berikan nasihat firman Tuhan itu kepada orang-orang, maka itu pun akan menusuk kita.
Apakah kita dilakukan atau tidak? Ya, jadi hati-hati. Kemudian dikatakan lagi dalam kalimat selanjutnya apa? Pedang itu ya, menusuk amat dalam, ya, memisahkan bukan hanya orang tua dan anak, tapi apa? Jiwa dan roh. Jiwa dan roh. Kenapa harus dipisahkan? Sekali lagi, ya, nanti kita akan kupas lebih dalam tentang fungsi jiwa. Ya, di dalam hukum-hukum rohani itu berfungsi apa di dalam jiwa kita. Tapi di sini jelas dikatakan memisahkan jiwa dan roh, artinya apa? Dia pisahkan karena roh adalah kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah. Jiwa itulah yang diperlukan Allah. Untuk apa? Untuk bekerja sama dalam pemerintahan Allah. Itu janji diberikan Allah kepada. Ya. Jadi kalau kita mati, nggak usah pusing sama roh, karena roh pasti balik pada Bapa. Tapi pikirkan tentang jiwa, berpikirkan tentang hayatmu, yaitu jiwa. Apakah akan memperoleh keselamatan? Apakah akan memperoleh mahkota? Apalagi yang dipisahkan? Sendi-sendi dan sumsum. Luar biasa firman Tuhan ini. Dan ia pun sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Artinya apa? Saya seringkali bertemu dengan beberapa orang yang sulit membedakan antara perasaan di jiwa dan perkataan di hati. Ya, saya istilahkan itu ada hati nurani dan hati insan. Ya. Bagaimana kita belajar untuk memisahkan? Saya bilang nggak bisa, itu nggak diajar di sekolah. Itu hanya dapat dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Lakukan apa yang menjadi bagian. Yang pertama apa? 3 pintu. Itu bagian yang utama. Ya. Kalau yang 3 pintu ini kamu tidak bisa lakukan dengan baik, bagaimana kamu mau masuk ke tahap berikutnya? Kenapa? Karena pada saat kamu bisa mengenali apakah ini benar perkataan-perkataan firman Tuhan, dan apakah ini benar perkataan-perkataan aku sendiri, manusia sendiri, maka di situ nanti akan Tuhan akan tunjukkan. Kenapa? Karena pengertian bukan datang dari luar, pengertian datang dari dalam. Itu sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 20 jelas mengatakan bahwa siapa? Bahwa anak Tuhan yaitu Yesus Kristus telah datang mengaruniakan pengertian. Jadi dia akan mengajar kita bagaimana kita membedakan yang mana suara hati, yang mana suaranya, suara perasaan jiwa. Dan di dalam pelajaran hari ini pula kita akan diajar apa? Bagaimana kita melihat bahwa jiwa yang terdiri dari pikiran, perasaan, dan keinginan itu harus bersentuhan, harus memahami, dan harus tunduk kepada hukum Tuhan. Amin. Ya. Oke. Jadi Matius pasal 10:34 dan Ibrani 4 ayat 12 ini merupakan basic untuk kita mengenali Kristus adalah hukum Tuhan. Oke, lebih lanjut kita akan masuk ke dalam Roma pasal yang 8. Ya, mari kita buka sama-sama. Roma pasal 8. Kita akan membaca ayat yang pertama dan yang kedua. Sudah dapat? Roma pasal 8 ayat yang pertama dan yang kedua. Oke, kita baca sama-sama. Yang keras suaranya, sorry. Wah, saya terus jatuh. Oke. Siap? 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus
dari hukum dosa dan hukum maut. Di dalam satu pengertian yang lebih dalam, ya, ayat kedua yang menyatakan bahwa roh yang memberi hidup, itulah berbicara tentang hukum roh kehidupan, yaitu hukum rohani Kristus. Kenapa? Karena coba kita flashback sedikit, ya, catatan-catatan yang lalu. Apa? Pada saat kita diajar tentang ayat nas yang harus selalu diingat, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Situ jelas dikatakan bahwa Allah mengaruniakan hidup, dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu siapa? Yesus. Nah, hidup itu sendiri memiliki dua bagian, ya, atau dengan kata lain, saya sering kali memberikan satu ungkapan dengan apa? Dengan handphone. Masih ingat, saudara-saudari terkasih? Ya, sekalian saya akan ulang bagi mereka yang belum mendengar umpamaan ini. Jadi kalau kita umpamakan ini adalah sebuah handphone, kita ingin memiliki sebuah handphone, ya, maka entah itu kita beli secara second atau baru, yang terlebih baru, ya, tidak mungkin kita membeli handphone ini secara parsial. Artinya datang ke sebuah toko, terus nyata, Pak, Bu, saya ingin membeli handphone tipe ini, tapi karena uang saya belum cukup, jadi saya hanya ingin beli casingnya aja. Ya. Jadi baterainya nggak usah, ya, yang lainnya nggak usah, hanya casingnya aja. Bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin kalau beli baterainya aja mungkin masih bisa. Ya. Tapi kalau cuma beli casing, atau saya beli kalau handphone yang dulu ada itu kan, ada keypadnya, ya. Saya beli keypadnya aja. Ya, kalau tentunya kalau yang kayak sekarang udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa, karena keypad itu udah jadi satu di sini, toh. Ya, tapi itu bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena pembelian handphone itu harus satu paket, satu paket. Ya. Begitu pula pada saat Allah menempatkan hidup yang kekal itu ke dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi seandainya ini adalah Yesus, maka ini pun satu paket. Ya. Jadi jangan lagi kita hanya mengenal paket-paket yang ada di dalam Kentucky Fried Chicken atau McDonald. Kenapa? Karena Allah pun telah memberikan paket yang paling hemat. Apa? Jika engkau memiliki anakku, jika engkau percaya dan menerima dia, maka engkau pun memiliki apa? Hidup yang kekal. Amin. Ya, sekali lagi. Jadi pada saat kita membeli handphone, even walaupun kita tidak punya SIM card, tapi jika kita beli secara paket, maka kita punya baterai dan kita bisa menghidupkan handphone itu. Bisa hidup tanpa SIM card, bisa hidup. Saya tidak bilang bisa digunakan, bisa hidup. Amin. Ya, sama. Pada saat kita memiliki Yesus, maka kita memiliki hidup yang kekal itu. Ya. Dan apa yang membuat handphone ini hidup? Baterai. Itulah hidup yang kekal yang Allah taruh di dalam diri Yesus. Dan kalau kita telah lebih dalam, baterai, apa yang membuat baterai itu menyala? Apa yang membuat baterai itu hidup? Karena di dalam baterai itu ada apa? Ada dua kutub, ya, yang sama atau berbeda? Berbeda. Kutub negatif dan kutub positif. Saya tidak berbicara lebih jauh lagi. Kutub itu terdiri elektromagnetik, enggak, ya. Kita nggak ngebahas soal itu soalnya. Tapi saya ingin ingatkan bahwa baterai pun kalau dia memiliki kutub yang sama, positif dan positif, bisa jalan. Baterai hanya punya dua kutub yang berbeda, positif dan negatif. Sama. Di dalam diri Yesus ditaruh hidup yang kekal. Di dalam hidup yang kekal itulah ada dua kekuatan yang menggerakkan. Apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Ya, jadi balik lagi kemari, ya. Jadi pas saat dikatakan hukum roh kehidupan atau kasih karunia, itu ada satu paket yang ada di dalam diri Yesus. Ya. Kita lihat lebih jauh. Dalam Roma pasal 8 ini, Roma adalah salah satu surat yang ditulis oleh Paulus yang cukup detail dan cukup memiliki makna-makna tersirat yang luar biasa. Ya. Ayat yang pertama dikatakan secara jelas apa?
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Tidak ada penghukuman. Nah, ini yang seringkali juga tidak dimengerti secara benar. Apa? Ya ada beberapa doktrin atau paham yang mengajarkan apa? Sekali engkau selamat, maka sampai kapanpun kau selamat. Enak ya? Sekali engkau dibenarkan, seterusnya kau dibenarkan. Ya memang saya ada benarnya. Tapi harus hati-hati. Kenapa? Karena Allah kita pun adalah Allah yang adil. Ya, adil. Tadi udah bilang, hukumnya seperti pedang bermata dua, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua itu. Jadi, kalau ada paham yang mengatakan sekali selamat, selamanya selamat, di satu sisi ada benarnya. Tetapi yang lebih tepat adalah pada saat seorang menerima hidup yang kekal yang ada di dalam Yesus, maka sampai kapanpun hidup kekal itu tidak akan hilang. Ya, itu yang paling benar. Tetapi masalah orang yang menerima itu, apakah dia akan hidup bersama-sama memerintah, hidup menerima janji-janji Allah, itu adalah satu perkara yang berbeda. Kenapa? Ya, karena sekali lagi, kalau kita lihat nanti di ayat berikut dalam Roma pasal 8 ini, jelas dikatakan, jika engkau benar anak, maka engkau sudah pasti ahli waris. Tapi untuk memperoleh hak-hak sebagai seorang ahli waris, engkau akan diproses untuk menerimanya bersama Yesus Kristus dan harus di dalam penderitaannya. Ya, jadi sekali lagi, saya kan suka masih ada yang bertanya, Pak Firman gimana dengan pemahaman pengajaran doktrin seperti itu? Sekali selamat, selama-lamanya selamat. Ya saya bilang selamatnya sih memang selamat lah. Artinya apa? Hidup yang kekal itu tidak akan hilang. Ya, saya sering kali suka memberikan contoh juga kembali handphone. Ya, saya punya satu handphone jadul soalnya. Ya, saya belum kemana-mana karena apa? Pertama masih banyak memori yang di dalam handphone itu yang belum saya bisa pindahkan. Kemudian kedua memang bukan nilai nominalnya, tapi nilai memorinya. Ya, jadi itu seringkali dulu masih suka saya bawa-bawa, ya, tapi sekarang udah enggak. Saya hanya taruh di rumah untuk melihat beberapa file aja yang ada di sana. Saya kadang-kadang suka kasih contoh seperti ini. Jikalau handphone itu saya berikan kepada saudara, saya merasa pasti saudara nggak mungkin punya handphone yang jadul seperti itu yang masih ada keypadnya. Ya, pasti handphonenya rata-rata udah seperti yang ini kurang lebih, ya. Saya kasih kepada saudara, terus saya katakan, saya ingin pergi jauh. Ya, tapi belum sampai ke langit tingkat 7 atau lebih enggak. Saya mau pergi jauh gitu ya, kira-kira gitu ya. Untuk kenang-kenangan saya berikan handphone ini kepada kamu. Ya, kamu terima. Tapi ternyata saya nggak jadi pergi. Ya, saya nggak jadi pergi. Tapi berarti masih ketemu lagi nggak? Masih toh, masih berjumpa lagi. Adalah perjumpaan pertama setelah saya nggak jadi pergi, ditunda, ketiga, maka saya akan bertanya dalam hati saya, apakah handphone yang saya berikan itu masih ada? Karena saya tidak pernah lihat di bawah. Kira-kira handphone yang saya berikan itu hilang atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena disimpan, tidak dipakai, ya kan? Ada. Nah itulah. Jadi pada saat seseorang menerima Yesus Kristus, maka hidup yang kekal tuh Yesus, Roh pemberi hidup itu 1 Korintus 15:4 itu tidak akan hilang. Dia ada. Tapi masalahnya, apakah Anda atau orang tersebut mau belajar mengenakan hidup yang kekal itu? Itu ini masalah. Ya kembali lagi, kalau ngomongin masalah kan ingat pelajaran-pelajaran yang lalu tuh. Tidak ada masalah dalam hidup anak-anak Tuhan. Kenapa? Ada jalannya, ada solusi yang diberikan. Siapa kunci itu? Yesus Kristus. Jadi pada saat kita tidak mau belajar menggunakan caranya, menggunakan kunci tersebut, kunci itu berguna nggak? Tidak. Tapi kuncinya hilang nggak? Enggak ada kuncinya tetap. Ya, oke. Jadi di dalam Roma 8 pasal 1 ini jelas dikatakan apa? Sekarang tidak ada penghukuman
tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya, bukan berarti kalau kita mencuri, bukan berarti kalau kita berbuat jahat, terus kita tidak dihukum. Bukan. Tapi ini berbicara tentang penebusan roh. Ini yang pertama. Itu sebabnya dalam prinsip dasar yang pertama, harus kembali kita lihat, prinsip dasar yang pertama, bahwa Allah ingin tinggal di dalam roh manusia. Dan itu mengacu kepada apa? Memang roh itu adalah miliknya. Roh itu adalah tempat tinggal dia, wadah tempat dia bersemayam. Dan kemudian setelah itu harus dilanjutkan. Apa? Setelah dia tinggal di dalam roh manusia, dia ingin mengalir ke jiwa. Nah, inilah dimulai suatu proses. Bukan hanya penebusan, lebih tepat ada proses keselamatan jiwa. Karena pada saat dia masuk ke dalam roh, dia pasti sudah mau mengalir. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, dia pasti mau mengalir jiwa. Dan itu sudah masuk ke dalam proses penebusan. Proses penebusan itu sudah berjalan. Ya. Tetapi kelengkapan sampai terjadinya keselamatan di jiwa itu adalah dinamakan proses seumur hidup. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat dikatakan oleh Paulus tidak ada penghukuman, bukan secara fisik. Ini berbicara jelas tentang penebusan roh. Ya. Jadi tidak ada lagi. Sudah selamat. Jiwa sudah ditebus, tapi proses keselamatan tetap berlangsung. Kemudian dikatakan lagi apa? Bahwa roh yang memberi hidup telah memberikan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi jelas, karena Yesus Kristus yang memegang hukum yang baru itu, yang telah ada di dalam hidup kita, maka Dia yang akan memberikan kita. Dia yang akan jadi pembela kita. Ya. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 ini jelas dikatakan poin pertama adalah berlaku hanya bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Siapa? Yaitu anak. Karena mereka lah yang telah ditebus secara roh. Secara spesifik, jiwa harus melalui proses sampai menuju keselamatannya. Sedangkan penebusan untuk tubuh akan terjadi di akhir. Saya katakan sekali lagi, di akhir. Kenapa? Ya karena tubuh ini adalah yang tidak akan dibawa. Ya, tubuh ini tidak akan dibawa. Ya, tubuh ini adalah bagian yang fana. Ya, tapi dibutuhkan, yes. Selama kita hidup dibutuhkan. Ya, karena inilah yang akan menunjukkan betapa jiwa tidak lagi menghadap, tidak lagi terikat kepada daging, tubuh daging, tapi jiwa ini berpadangan atau berbalik arah hanya kepada roh yang mengalirkan arus hayat kehidupan. Amin. Ya. Jadi kita mengerti bersama bahwa poin pertama di dalam hukum rohani yang harus dimengerti adalah bahwa status dan kedudukan itu yang akan membedakan kita dengan mereka yang tidak memiliki status anak. Ya. Ya, apa? Penebusan. Mereka tidak punya penebusan. Ya. Jadi walaupun mereka istilahnya tinggal hidup di gereja sekalipun, bantu nyapu, bantu ngepel sekalipun, jikalau mereka bukan anak, yaitu orang percaya yang ada di dalam Kristus, otomatis mereka tidak akan memiliki penebusan. Maka tidak berlaku apa? Tidak ada penghukuman. Amin. Ya. Kemudian kita akan coba kembali buka dalam Matius pasal yang ke-12. Ya. Matius pasal yang ke-12. Untuk kali ini memang saya agak sedikit ketat soal waktu ya. Jadi kalau ada
waktu yang sangat mepet, ya mungkin saya akan langsung cut. Karena apa? Karena ini bagian daripada belajar mendisiplinkan waktu. Ya, oke. Matius pasal yang 12 sudah dapat? Kita akan baca bersama ayatnya yang ke-36 dan yang ke-37. Sudah dapat? Oke. Begini firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, sekali lagi, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula, maka engkau akan dihukum. Kemudian kita baca lagi dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang Yakobus pasal yang ketiga, ya. Yakobus pasal yang ketiga. Kita baca hanya ayat yang kedua. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama. Begini firman Tuhan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Waduh, gimana? Kan Paulus bilang di Korintus, latihlah tubuhmu sedemikian rupa, kuasailah. Ya, kelihatannya memang ayat-ayat ini bertolak belakang, tapi tidak. Justru ayat-ayat ini saling melengkapi. Ya, kita lihat secara bersama. Dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37, di situ jelas dikatakan apa? Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya. Ya, pada hari penghakiman. Saya rasa bukan cuma berbicara tentang hari penghakiman. Kita pernah dengar beberapa peristiwa yang cukup viral, ya. Ya, apa? Mantan gubernur Jakarta. Ada waktu terjadi peristiwanya dia, ungkapannya jelas ya? Apa? Mulutmu adalah harimau. Ya. Mulutmu adalah harimau. Ini jelas. Jadi ternyata perkataan kita ini, terutama setelah kita menjadi status anak, harus hati-hati. Kenapa? Karena perkataan itu bukan hanya mengikat kita secara hukum daging, tetapi perkataan itu pun akan mengikat kita di dalam hukum roh. Makanya jelas dikatakan, pada hari penghakiman nanti akan dapat pertanggungjawaban. Ya. Jadi hati-hati. Ya. Oke. Mungkin perlu dicatat saja poinnya, nanti saya akan lebih detail lagi jelaskan. Ya, karena waktu kita sudah selesai, ada beberapa hal yang harus dilakukan kembali. Ya, dalam poin ini yang akan kita gali lebih dalam Matius 12 dan Yakobus pasal 3 itu adalah apa? Bahwa hukum rohani itu berbicara tentang perkataan atau pengakuan kita. Perkataan pengakuan seperti apa? Kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Amin. Makasih. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Yesus. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap
setiap ucapan dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Nah, Tuhan, pujian ini sungguh mengajar kepada kami semua untuk melihat bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya membutuhkan hukum-hukum yang bersifat hurufiah, tapi lebih jauh Kau mengajar kepada kami bahwa hidup manusia adalah berpadanan kepada hidup Kristus. Karena benar, Engkau menciptakan manusia menurut gambar-Mu. Tapi di sisi lain, Engkau pun telah menetapkan bahwa bukan hanya gambar yang Kau berikan, tapi ada rupa yang Kau tetapkan. Dan tidak semua orang memiliki rupa yang sama dengan Engkau. Benar, mereka memiliki gambar. Tapi untuk memiliki rupa, mereka harus mengenali rupa siapa yang ada dalam diri mereka. Dan saat ini Tuhan, Kau mengajar kami untuk melihat bahwa kami sebagai anak-anak-Mu akan memperoleh pengharapan kemuliaan yang benar pada saat kami mengerti hukum apa yang harus kami jalani. Ya, hukum rohani yang ada dalam Kristus. Itulah yang mengajar kepada kami untuk melihat bahwa di dalam setiap sisi kehidupan selalu ada pembelajaran yang diberikan, selalu ada pembaharuan, selalu ada pembenaran. Bapak, kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat seperti itu. Dan kembali Tuhan, biarlah melalui pengertian yang baru minim ini, kami boleh sama-sama belajar, kami boleh sama-sama kembali mempraktekkan. Karena pengertian tanpa melakukan, sekali lagi, ada niat di dalam. Bapak sekali kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Hamba menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang ada di sini maupun yang di rumah Tuhan. Biarlah sekiranya Kau sendiri yang menyertai mereka, biarlah Kau sendiri yang senantiasa mengajar mereka di dalam hari lepas hari. Dan kumpulkan kami untuk pertemuan yang akan datang, di mana kami akan kembali menelaah lebih jauh apa ini maksud dengan hukum Tuhan. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang mencurahkan segala berkat dan anugerahnya serta cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan yang indah di dalamnya Roh Kudus, itulah yang akan diberikannya, yang telah diberikannya untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Kenakan semuanya ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan telah menerimanya bersama katakan amin. Shalom.